Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali di sesi yang terakhir di materi ini. Nah, setelah di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat infografis, baik itu dari jurnal menjadi infografis kita desain melalui Canva, baik itu dari data yang berbentuk Excel, terus kita saring menggunakan memanfaatkan teknologi AI, ataupun mungkin dari berita, website, atau yang ingin kita sarikan dari sebuah berita, dari sebuah informasi, kita sarikan, kita optimalisasi menggunakan infografis dan dibantu oleh teknologi AI juga. Nah, sesi ini bagaimana sih output terakhir yang ingin kita dapatkan? Tentu sesuai kebutuhan dari sobat belajar semuanya. Di era sekarang, biasanya kita ingin menyebarkan infografis kita menggunakan bisa medsos, baik itu Instagram, ataupun mungkin dari WhatsApp group ataupun Telegram. Nah, bahkan di era sekarang juga masih dibutuhkan bagaimana output infografis ini kita cetak. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana formatnya, bagaimana seperti apa cara melakukannya untuk menyebarkan infografis kita agar bermanfaat buat khalayak orang banyak. Oke? Baik sobat belajar semuanya, setelah kita membuat infografis yang menarik, baik itu menggunakan AI ataupun menggunakan Canva, tentu teman-teman harus bagaimana preview infografis yang sudah kita buat. Jangan sampai ada kesalahan tulis, ada typo, ada kesalahan warna, atau ada ketidakterbacaan sehingga menjadi noise bagi pembacanya. Nah, tentu saja ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, angka sesuai sumber aslinya. Oke, apalagi kalau menggunakan teknologi AI, bisa jadi salah penafsiran atau ada kesalahan penulisan. Oke, ini perlu dicek oleh teman-teman semuanya. Baik itu melalui AI maupun menggunakan Canva, tetap harus dicek ya, apakah angkanya sesuai dengan sumber aslinya atau tidak. Jangan sampai misalnya 39,6, ternyata di situ 396, nggak ada komanya. Nah itu ya. Oke, yang berikutnya ada tahun data tercantum. Pastikan tahun datanya, kalau ada datanya tuh data kapan, itu harus tercantum. Biar terlihat pertanggungjawabannya bahwa ini datanya yang per periode kapan. Oke. Yang ketiganya, sumber ditulis dengan jelas. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya ini data atau ada sebuah narasi ataupun data, sumbernya dari mana dicantumkan biar bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, yang paling penting juga tidak ada distorsi visual yang menyesatkan. Misalnya ngomongin tentang gizi, gambarnya orang penyakit kusta. Ataupun ngomongin penyakit kusta, infografisnya tentang penyakit kusta, gambarnya orang yang lari-lari. Misalnya, kadang nggak relevan ya, maka kita coba sesuaikan. Oh, ini gambarnya udah sesuai dengan pesannya. Oke, mari kita lihat seperti ini. Nah, sumber datanya, terus lalu datanya seperti apa, kita lihat apakah datanya sudah sesuai dengan sumbernya, atau terus juga sumber datanya kapan, dari mana, ini juga kita cek ya. Nah, ini infografis yang harus kita preview terlebih dahulu. Sehingga sebelum kita nanti upload atau sebelum kita ekspor menjadi file PDF, JPEG atau PNG, kita sudah memfikskan infografis kita bahwa infografis kita layak dikonsumsi atau informasinya layak disebarkan. Maka kita harus cek dulu agar bisa dipertanggungjawabkan.